Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Ramkobusol dengan NIM 12340200146 dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi kelas 1D dan dari kelompok 1 mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai sejarah peradaban Islam di Mesir. Adapun pokok pembahasan yang akan dibahas, yang pertama yaitu Mesir pra-Islam, yang kedua masuknya Islam ke Mesir, yang ketiga perkembangan Islam di Mesir, yang keempat peradaban Islam di Mesir, dan yang kelima Islam di Mesir pada masa modern. Sebelum kita lanjut ke pokok pembahasan, mari kita ketahui dulu apa itu negara Mesir. Mesir merupakan negara yang sebagian wilayahnya terletak di Afrika Utara. Mesir juga merupakan negara yang mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dan juga Mesir merupakan negara dengan mayoritas penduduk agama Islam terbesar di dunia. Lalu kita lanjut ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu Mesir pra-Islam. Di dalam Mesir pra-Islam terjadi beberapa periode, mulai dari periode dinasti awal sampai periode akhir. Di dalam periode dinasti awal adalah puncak evolusi berlangsungnya budaya, agama, dan politik. Lalu sulit untuk menentukan awal sebenarnya. Menurut tradisi Mesir kuno, raja pertama yang memerintah atas seluruh Mesir adalah seorang pria bernama Menes. Dia dianggap sebagai raja pertama dinasti awal dan tradisi menunjukkan bahwa ialah yang menyatukan dua bagian Mesir, yaitu Mesir atas dan Mesir bawah. Hanya ada periode kerajaan tua atau Old Kingdom, periode peralihan pertama, periode peralihan tengah atau Middle Kingdom, periode peralihan kedua, periode kerajaan baru atau New Kingdom, periode peralihan ketiga, dan yang terakhir periode akhir. Periode akhir, kekuatan Mesir tidak disegani lagi oleh bangsa-bangsa lain. Bahkan Mesir berhasil dijajah dan dikuasai oleh beberapa bangsa, di antaranya Nubia, Assyria, Persia, dan Yunani. Lalu di tahun 332 sebelum Masehi, Raja Makedonia Alexander Agung menaklukkan Mesir dan memasukkannya ke dalam kerajaan Helenistiknya. Ketika Alexander meninggal di tahun 332 sebelum Masehi, temannya Jenderal Ptolemeus menjadi gubernur Mesir pada 305 sebelum Masehi. Ia menjadi raja Mesir. Dengan begitu didirikanlah dinasti Firaun Ptolemeus. Para penguasa Helenistik memegang kekuasaan di Mesir selama hampir 300 tahun. Pada masa terakhir pemerintahan dinasti Ptolemeus, Mesir diperintah oleh seorang Firaun perempuan yang bernama Cleopatra keempat. Lalu kita lanjut ke masuknya Islam ke Mesir. Pada garis besarnya, Islam menyentuh wilayah pada Mesir 628 Masehi. 639 Masehi, ketika Islam dibawa kepemimpinan Umar bin Khattab, Mesir baru menjadi pusat kekuasaan dan juga peradaban Muslim baru pada abad ke-10. Cara perkembangan Islam di Mesir. Di dalam perkembangan Islam di Mesir terjadi beberapa dinasti. Yang pertama yaitu dinasti Fatimiyah. Di dalam dinasti Fatimiyah terjadi beberapa bidang, yaitu bidang politik, bidang ekonomi, dan juga bidang ilmu pengetahuan. Dinasti Fatimiyah, dinasti ini dinisbahkan kepada Fatimah Az-Zahra, putri Nabi SAW dan istri Ali bin Abi Thalib. Dinasti ini didirikan oleh Ubaidillah Al-Mahdi yang mengaku sebagai keturunan Ali dan Fatimah melalui garis Ismail. Putra Ja'far As-Shadiq, kekhalifahan Fatimiyah merupakan penguasa negara yang paling besar berpusat di Lembah Nil, Kairo. Kekhalifahan ini berkuasa selama kurang lebih 203 tahun, yaitu sejak 909 sampai tahun 1171 Masehi. Di bidang politik, Khalifah Fatimiyah mengadakan ekspansi ke Mesir yang dipimpin oleh Ubaidillah Al-Riyadhi dengan mengadakan propaganda Syi'i didukung oleh dai masyhur bernama Asy-Syi'i. Sebelum ke Mesir, mereka telah dapat menaklukkan dinasti Aghlabiyah di Ifriqiyah, dinasti Idrisiyah di Fez, dinasti Rustamiyah Khariji di Tahar. Penduduk Sisilia kemudian melakukan operasi militer ke Istanbul. Bidang ekonomi. Kemajuan bidang ekonomi sangat nyata bagi masyarakat Mesir di masa pemerintahan Fatimiyah.
Penghasilan utama mereka dari bidang pertanian karena tanahnya sangat subur, bidang perdagangan dan perindustrian. Mesir merupakan negara agraris yang amat subur, maka perhatian pemerintah di sektor ini besar sekali. Irigasi dibangun untuk mengalirkan air dari Sungai Nil ke lahan-lahan pertanian. Endapan lumpur dari Sungai Nil ini menyuburkan tanaman mereka. Penghasilan mereka kurma, gandum, kapas, gula, tebu, bawang, dan lainnya. Mereka juga mengusulkan kayu yang digunakan untuk membangun dermaga dan kapal-kapal laut atau kapal dagang. Terakhir, bidang ilmu pengetahuan. Kecenderungan para Khalifah Fatimiyah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terlihat sejak zaman Al-Mu'izz. Usaha untuk merealisasikan tujuan mereka dijalankan dengan cara melakukan propaganda yang padat keseluruhan provinsi para dai secara terstruktur dikepalai oleh seorang dai. Dakwah yang disampaikan bertujuan untuk menyampaikan doktrin agama dan mengimbau rakyat agar berpendidikan tinggi. Pendidikan tersebut diutamakan pada sains-sains Yunani. Keterbukaan pada pemikiran filsafat Yunani membawa kepada pencapaian ilmiah yang tertinggi di Kairo di bawah pemerintahan Bani Fatimiyah. Lalu kita lanjut ke dinasti Ayyubiyah 1169 sampai 1250 Masehi. Pada tahun 1160 Masehi, dinasti Fatimiyah mulai melemah. Kesempatan itu digunakan Nuruddin, raja di negeri Syam, untuk mengutus seorang pemimpin militer yang cakap bernama Sirkuh. Dengan komando dari Nuruddin, Sirkuh memanfaatkan situasi ini. Setelah mendapatkan beberapa kemenangan militer dan diplomatik yang dicapai di Mesir, Sirkuh mulai menapaki karir politik dengan menerima jabatan menteri di Mesir pada 1169 di bawah pimpinan Al-Adid, Khalifah Fatimiyah yang terakhir. Namun karena Syawar, yaitu menteri sebelum Sirkuh, merasa iri dan Sirkuh, maka dia meminta bantuan Al-Marik, saudaranya, untuk melawan Sirkuh. Akhirnya Sirkuh meninggal dan digantikan keponakannya Salahuddin Ayyub. Ketiga, ada dinasti Mamluk 1250 sampai 1515 Masehi. Mamluk berarti budak. Dinasti Mamalik memang didirikan para budak. Mereka pada mulanya adalah orang-orang yang ditawan oleh penguasa dinasti Ayyubiyah sebagai budak. Kemudian dididik dan dijadikan tentaranya. Mereka ditempatkan pada kelompok tersendiri yang terpisah dari masyarakat. Oleh penguasa Ayyubiyah yang terakhir, Al-Malik Al-Salih, mereka dijadikan pengawal untuk menjamin kelangsungan kekuasaannya. Fondasi kekuasaan Mamluk diletakkan oleh Syajar Al-Dur, janda Al-Salih dari dinasti Ayyubiyah yang dulunya juga seorang budak. Lalu pokok pembahasan selanjutnya adalah peradaban Islam di Mesir. Sejarah peradaban Islam di Mesir terbagi menjadi 8 periode. Yang pertama periode dinasti awal, yaitu 3150 sampai 2686 sebelum Masehi. Yang kedua periode kerajaan Mesir Lama 2686 sampai 2181 sebelum Masehi. Yang ketiga periode pertengahan pertama 2181 sampai 2055 sebelum Masehi. Yang keempat periode kerajaan Mesir pertengahan 2055 sampai 1650 sebelum Masehi. Lalu yang kelima periode pertengahan kedua 1650 sampai 1550 sebelum Masehi. Yang keenam periode kerajaan Mesir baru 1550 sampai 1069 sebelum Masehi. 7 periode pertengahan ketiga 1069 sampai 664 sebelum Masehi. Dan yang terakhir periode akhir Mesir kuno, yaitu 664 sampai 332 sebelum Masehi. Lalu kita ke topik yang terakhir, yaitu Islam di masa modern. Secara garis besarnya, sejarah modernisasi pendidikan di Mesir sangat kuat dengan gerakan pembaruan Islam. Namun secara historis, kesadaran pembaruan Islam berawal dari adanya ekspedisi yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte di Mesir sejak tahun 1798 Masehi. Langsung kita ke yang terakhir, yaitu kesimpulan.
Jadi kesimpulannya adalah sejarah peradaban Islam di Mesir adalah cerminan perjalanan panjang yang penuh warna dalam peradaban manusia, dari masa pra-Islam hingga Asa modern. Masa Mesir telah menyaksikan transformasi budaya dan agama yang kuat dalam sejarahnya. Mungkin dicukupkan sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kurangnya. Lalu terima kasih waktunya sudah mau menonton. Saya tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.